Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabih al-fajri wa layalin ashr. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma'bad. Pada pagi hari ini, hari Jumat, kita telah sama-sama melakukan rutinitas mingguan berupa tilawatil Quran dan insyaallah diteruskan dengan tadabbur. Pagi hari ini kita baca, saya lihat 3 surah. Surah Ar-Rum, kemudian surah Luqman dan juga surah As-Sajdah. Ya, As-Sajdah ini adalah ada perintah atau hadis khusus yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu membaca surah Sajdah pada rakaat pertama setiap hari Jumat, subuh Jumat, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Insan. Ya, jadi itu disunnahkan kepada imam, ya, imam masjid, ya, agar setiap salat subuh di hari Jumat itu pada rakaat pertama membaca ini surah Sajdah yang jumlahnya saya lihat 30 ayat. Dan diteruskan pada rakaat kedua dengan membaca surah Al-Insan. Ya, itulah yang salah satu sunnah-sunnah yang harus sebaiknya ditegakkan. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan tadabburi surah Luqman. Ya, Luqman ini adalah nama orang. Ya, para ulama berbeda pendapat. Apakah Luqman ini adalah nabi atau orang soleh? Ada juga mengatakan wali. Yang jelas kalau kita melihat kepada kisah-kisah sejarah para nabi, Luqman belum pernah kita dapatkan bahwa dia seorang nabi, tapi dia jelas orang-orang ahli hikmah atau orang soleh yang nasihat-nasihatnya diabadikan dalam Al-Quran. Ya, tentu beliau orang yang layak mendapatkan tempat di sisi Allah sebagai orang-orang yang soleh karena nasihat-nasihatnya dituangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat nasihat Luqman pada ayat ke-12 sampai ayat ke-19, ya. Halaman 412, ya. Saya bacakan ayatnya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata nishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Ya. Ini ada terjemahannya depak. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Ya, betul, beliau ahli hikmah. Allah langsung yang memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, ini sebenarnya kalau kita tafsirkan dengan ayat lain, ada ayat mengatakan lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadid. Ini sinkron dengan ayat ini, "Omay yashkur fa innama yashkur nafsi." Barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya itu kembali kepada dirinya sendiri. Dalam ayat ini dikatakan orang yang bersyukur akan nikmatku maka Allah akan tambahkan nikmat itu kepadanya. Jadi itu maksudnya. Jadi barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya agar semakin banyak. Dalam barang siapa yang kufur maka Allah akan memberikan siksa. Inna azabi lasyadid. Di sini dikatakan Oman kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Dan barang siapa yang kufur, kafir akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji, ya.
Jadi Allah sebenarnya tidak kalau kita bersyukur, dia tidak butuh kita bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur sebenarnya kita butuh, karena apabila kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat kita. Kalau kita kufur maka Allah akan menyedihkan kita azab yang sangat pedih. Karena dia maha kaya lagi maha terpuji. Ya. Wa qala Luqman li ibnihi, ini yang penting ini. Karena ini memiliki unsur pendidikan. Wa qala Luqman li ibnihi, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Ibn itu anak laki-laki. Ya, kalau bintung itu anak perempuan. Ingatlah ketika Luqman berkata atau memberikan wasiat kepada anak laki-lakinya. Ya, wa huwa ya'izuhu, dan dia memberikan nasihat kepada anak laki-lakinya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau syirik atau mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang nyata. Kenapa syirik itu disebut kezaliman? Karena begini, zalim itu adalah lawannya adil. Kalau adil dalam bahasa Arabnya adalah waddu syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu adil. Jadi adil itu bukan teori komunis, sama rata sama rasa, itu komunis. Kalau kita kan waddu syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Nah, jadi ada orang punya anak 3, 1 S2, 1 S1, 1 SMA. Tentu adilnya itu adalah memberikan biaya biaya sesuai kebutuhannya. S2 tentu beda dengan S1, S1 tentu beda dengan SMA. Itu namanya adil. Bukan sama rasa sama rata. Orang punya istri 3, ya. Satu yang pertama anaknya 4, yang kedua anaknya 2, yang ketiga belum punya anak. Tentu beda pembiayaannya. Yang banyak anaknya jauh lebih banyak biayanya, ya. Yang sedikit anaknya, yang punya anak tentu lebih sedikit pembiayaannya. Walaupun kasih sayangnya juga bisa dibagi rata. Itu saya kira begitu, yang namanya adil. Jadi waddu syai' fi mahallihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Nah, kenapa ini syirik dikatakan zalim? Karena dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maksudnya ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur seluruh isi bumi, kenapa dia justru menduakan Allah? Jadi semestinya dia mentauhidkan Allah, menyembah Allah sebagaimana perintah Allah, lalu tapi dia menyembah benda-benda yang tidak ada manfaatnya, menyembah patung, membesarkan pohon-pohon besar, ya, membawa sesajen ke pohon besar, menyembah dengan bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, itu semua syirik. Kenapa dia zalim? Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, meletakkan Allah sebagai pencipta bukan pada tempatnya. Yang semestinya ditauhidkan, la ilaha illallah, tiada sembahan kecuali Allah, tetapi malah dia membuat sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kezaliman. Jadi inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat agung karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menundukkan Allah bukan pada tempatnya, itu maksudnya. Kemudian lanjut, wawasainal insana biwalidayhi hamlatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalhu fi amain, ya. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ketika dia hamil maka keusahaan itu akan sedikit demi sedikit bertambah. Mungkin pada bulan pertama belum terasa, baru mual-mual, muntah-muntah. Bulan kedua sudah mulai susah untuk makan. Bulan ketiga sudah mulai terasa berat. Bulan kelima, 6, 7, 8 susah tidur. Bulan terakhir itu malah semua serba salah. Mau tidur tidak bisa, mau makan susah karena janinnya juga butuh makanan. Maka tambah susah. Itu namanya wahnan ala wahnin, kesusahan
bertambah keusahanya, itu maksudnya. Jadi kenapa manusia harus berbakti kepada kedua orang tuanya? Karena orang tuanya itu mengandungnya ya dengan susah payah, dan kesusahannya itu bertambah susah lagi, ya. Ya. Ofsaluhu fi amain. Kemudian setelah lahir masalah besar lagi. Jadi tidak hamil itu masalah. Orang tanya, tidak nikah juga masalah. Orang tanya, kapan nikah? Mungkin bulan Mei, maybe no, maybe yes. Ya. Sudah menikah? Sudah punya anak belum? Belum. Kenapa belum punya anak? Kamu dikorain anak. Nah, jadi setelah punya anak juga tanya lagi, berapa anaknya? Dan seterusnya. Jadi anaknya, ada lagi anaknya satu, berapa adiknya? Kemudian setelah itu anaknya umur berapa? Sekolah di mana? Tidak pernah habis itu pertanyaan. Nah, tapi di sini ditekankan bahwasanya wafisaluhu fi amain. Jadi orang tua itu menyapi anaknya minimal 2 tahun, menyusui, menggantikan mengurus pakaiannya. Pokoknya 2 tahun itu adalah waktu yang sangat berat untuk seorang ibu, ya. Malam tidak tidur, siang anaknya rewel, susah bekerja dan seterusnya, itu juga menjadi masalah, ya. Kalau saya itu saya atur, jadi saya itu bertugas dari jam 7 malam sampai jam 1 malam. Setelah itu istri lagi bertugas jam 1 sampai jam 6 pagi, ya. Karena ini anak pintar juga. Pagi baru tidur, malam baru bangun. Ya, jadi pagi itu tidur sampai jam 12 siang tidur. Ya. Nanti bangunnya ya sore sampai pagi lagi. Jadi harus diatur itu waktu seperti itu, diatur sama istri, jadi harus saling memahami lah, ya, saling memahami. Anashkur li walidayka ilayyal masir, ya. Agar kata Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kepada aku dan juga kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah engkau kembali. Artinya ini sesuai dengan sabda Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak bersyukur kepada Allah. Ya, kita sudah dibesarkan, dikandung oleh orang tua, dibesarkan oleh orang tua, dibiayai, maka kita harus bersyukur kepada kedua orang tua, ya. Dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kepadanya lah kita kembali, ya. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun. Tapi kalau orang tuamu itu mengajak untuk berbuat dosa, maksiat, syirik, maka jangan diikuti. Jangan diikuti ajakannya untuk berbuat maksiat dan syirik. Itu artinya orang tua juga tidak semuanya baik dalam konteks ini. Ada juga orang tua yang tidak sejalan dengan anaknya dalam hal beragama. Nah, itu harus dipahami. Kalau begitu tetap kita memberikan nasihat, tapi ketika buntu maka kita harus tahu menempatkan posisi kita sebagai anak, ya. Di sini dijelaskan ma laisa laka bihi ilmun. Kalau kamu diajak untuk berbuat syirik dan maksiat, maka bukan lagi urusanmu, ya. Jangan ikuti, ya, bukan lagi urusanmu. Fala tuti'huma, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi satu syaratnya, kau tetap harus berbuat baik kepada mereka di dunia. Saking tingginya itu kedudukan orang tua, maka di sini dijelaskan setelah bersyukur kepada Allah, maka kepada kedua orang tua. Dan sampai kalau dia orang tua kita mengajak kesyirikan, ya, mengajak kemaksiatan, kita tidak ikuti, tetapi harus tetap berbuat baik kepadanya, berbakti kepadanya. Makanya kalau ditanya pembuka pintu rezeki itu yang tertinggi adalah, ya, pembuka pintu rezeki yang tertinggi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau Anda mau hidup Anda tenang, hidup Anda terberkahi, dipermudah segala urusan, ya, dimudahkan untuk menggapai keinginan dan cita-cita,
maka yang paling pertama adalah harus lewat pintu keridhaan orang tua. Kata Nabi, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah adalah terletak pada keridhaan orang tua, dan keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Kalau ada orang yang rezekinya buntu, hidupnya tidak pernah tenang, kehidupannya selalu merasa sempit, maka coba-cobalah mendekati orang tua, bicara dari hati ke hati. Jangan-jangan dia dengan orang tuanya ada masalah, minta maaf, minta keridhaan, insyaallah dipermudah segala urusan. Saya banyak kisah, banyak sekali cerita, tapi saya yakin sampai saya begini karena itu doa ibu saya. Nanti ada waktu saya akan ceritakan bagaimana doa ibu saya sampai saya alhamdulillah bisa menempuh pendidikan dan seterusnya, itu karena doa-doa ibu saya. Ya, lanjut. Ya, wasahibuma fid dunya ma'rufa. Jadi bagaimanapun itu harus menemani mereka, berbakti mereka dengan baik. Artinya menutupi kebutuhan mereka, itu maksudnya. Di wasahibuma fid dunya ma'rufa adalah menutupi kebutuhan mereka dan tidak membuat masalah dengan mereka. Ya, tetap berbuat baik kepada mereka. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ini lanjutnya lagi. Jadi ikutilah jalan-jalan orang-orang yang bertobat kepadaku, kata Allah. Ya. Siapa tahu nanti orang tuanya bertobat, maka jalan lebih bagus. Ya. Wattabi sabila man anaba ilayya, maka ikutilah ya jalan-jalan kepada orang-orang yang bertobat kepadaku. Summa ilayya marji'ukum, dan kemudian kepadakulah, kata Allah, engkau akan atau tempat kalian akan kembali. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, dan akan kami, kata Allah, akan aku, kata Allah, memberitahukan kamu, menampakkan kamu apa yang engkau lakukan semasa kamu hidup di dunia. Ya bunayya, ya kemudian lanjut lagi nasihat kepada anaknya, wahai anakku, wahai putraku, innaha intakum miskala habbatin min hardalin. Ya, ini bagus sekali ini. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi yang terkecil kayak atom dan berada di batu atau di langit atau di bumi, ya, ya'ti bihallah, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Innallaha latifun khabir. Ya. Sesungguhnya Allah itu latif, ya, maha halus lagi maha teliti, ya. Jadi tidak ada hal-hal yang terkecil di muka bumi ini yang tidak dilihat, dicatat oleh malaikat dan disaksikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti, ya. Saya kira dipahami ini. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf. Ya bunayya, kata Luqman, wahai anakku, aqimis shalah, dirikan salat. Nah ini nih. Jadi salat itu memang harus menjadi skala prioritas diajarkan anak-anak kita dari kecil. Sebab kalau dari kecil dia terbiasa salat, maka insyaallah akan mudah baginya untuk menegakkan kewajiban ini ketika dia besar. Tapi kalau dari kecil dia tidak pernah diajar sholat, maka akan susah nantinya ketika dia sudah balik dan besar. Jadi itu juga menjadi pembiasaan. Jadi kalau dari kecil kita biasakan anak kita sholat, insyaallah akan mudah baginya ketika dia sudah dewasa. Ya, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, aqimis shalah, dirikan sholat. Wa'mur bil ma'ruf. Ini penting juga ini. Jadi sholat itu ya digandengkan dengan al-amr bil ma'ruf. Menyuruh orang mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ya, bisa lewat ceramah, lewat tulisan, lewat kata-kata, lewat perbuatan, mengajak orang untuk sholat, berbuat baik. Ya. Kemudian wanha anil munkar. Ini juga satu kesatuan ini. Jadi kalau Muhammad itu kan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa?
Karena kalau kita saja menyuruh orang berbuat baik, nggak mencegah kemungkaran, maka nggak sempurna. Maka itu harus juga dikerjakan itu, mencegah orang untuk membuat kemungkaran. Kita tegur minimal keluarga kita. Kalau keluarga kita tegur, insyaallah dia pahami kalau memang dia berbuat kemungkaran, semoga itu menjadi jalan-jalan kebaikan buat kita. Kemudian wasbir ala ma asabaka. Ya, ketika ada musibah, ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, maka sabarlah, ya. Sabarlah karena ujian ini kan ada dua. Ada ujian kebahagiaan, ada ujian kesabaran, ada ujian harta, ada non harta, ada non materi, ada materi, semua ujian, ya. Wa nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Kami itu mencoba kamu baik maupun yang buruk, cobaan semua, tergantung kita menyikapinya. Dalam hadis dikatakan, ya, semua urusan seorang mukmin baik kalau dia mendapatkan nikmat lalu bersyukur, kana khairal lahu, maka itu baik juga baginya. Kalau dia mendapatkan keburukan, musibah dan sabar, maka itu juga baik baginya. Jadi memang ajaib ini orang mukmin. Tidak ada yang buruk, semuanya baik, tergantung bagaimana kita menyikapinya, ya. Inna zalika min azmil umur, karena mendirikan salat, menyuruh orang berbuat baik atau mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat kemungkaran, sabar dengan musibah. Inna zalika min azmil umur. Keempat ini adalah merupakan perkara yang besar. Ini perkara besar itu, Pak, sembahyang, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang kemungkaran, sabar dengan musibah, itu perkara besar. Kalau empat ini kita bisa lakukan, Masya Allah, luar biasa. Kita sudah melakukan perkara yang besar. Kemudian, wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Jangan engkau palingkan mukamu dari manusia. Ya, paling itu pura-pura tidak lihat orang karena sombong, ya. Sombong karena apa, ya? Ada pangkatnya juga enggak ada pangkatnya, jabatannya juga tidak ada jabatannya. Ya. Apa kita mau sombongkan? Tidak ada. Harta juga harta pas-pasan saja, cukup-cukup aja, ya. Cukup-cukup aja. Ya. Yang penting jangan ada utang lah, ya. Ya. Jadi hidup ini sebenarnya begini. Berdoalah dengan meminta kecukupan. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda. Kalau huda itu apa itu? Petunjuk. Karena tidak ada yang lebih mahal melebihi petunjuk. Wattuqa. Apa itu? Ketakwaan. Wal afafa, kecukupan. Wal ghina, dan kekayaan. Kenapa kita butuh itu namanya al-afaf, kecukupan? Karena ya kita mau tempat tinggal, ada rumah, ya. Kita mau tempat tinggal di Makassar, rumah di Makassar. Kita mau punya anak, ada anak. Kita mau punya istri satu, ada istri satu. Mau tambah jadi dua, ada jadi dua. Ada yang mau, susah juga itu, karena kita mau dua tapi gak ada yang mau, susah juga itu, masalah juga itu. Kita mau naik haji, ada uang, ada waktu. Kita mau kendaraan, ada mobil. Pas mau ke Jakarta, ada pesawat. Pas mau ke Bogor, ada kereta api. Wah, luar biasa. Itu namanya al-afaf, kecukupan. Wal ghina, apa itu al-ghina? Ini juga banyak salah paham ini. Al-ghina itu adalah harta yang melebihi kebutuhan kita. Titik. Ingat itu. Harta yang melebihi kebutuhan kita. Dan banyak salah paham ini. Dia hartanya banyak sekali, kayak Ardi Bakri dengan Nia Ramadhani, ya. Itu kan hartanya banyak tapi pusing. Tanya, kenapa terjerat narkoba? Saya pusing. Pusing, hartanya banyak. Kekayaan itu bukan maksudnya itu gini, kaya itu adalah bukan karena hartanya banyak sekali, tapi melebihi kecukupan. Tadi saya katakan, ketika kita cukup untuk menggunakan motor dari rumah ke sini, tiba-tiba kita rezeki beli mobil, itu kan melebihi kecukupan. Kita sebenarnya hanya cukup untuk mobil Avanza,
tapi karena rezeki kita lebih maka kita beli Pajero. Itu kan lebih kecukupan. Kita sebenarnya hanya butuh Pajero, tapi karena rezekinya lebih maka dia beli Velfire atau apa namanya itu mobil Alphard ya, itu kan. Jadi semestinya beli Alphard tapi ternyata dia beli limosin. Itu namanya ada tingkatan-tingkatannya itu. Jadi kalau tanya apa itu kaya, melebihi kecukupan ya. Semestinya dia makanya itu konsumsinya itu setiap bulan itu hanya 2 juta, dia punya uang sampai 10 juta, itu namanya lebih daripada cukup. Ya. Wala tamshi fil ardi marha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Ya. Jadi saya katakan ini kita enggak ada yang disombongkan sebenarnya. Karena kita ini mau apa? Bilang kaya, masih banyak orang lebih kaya. Bilang pintar, masih banyak orang lebih pintar. Jadi tidak ada yang kita harus sombongkan. Ya, kita ini adalah dari asal yang sama. Ya, asal yang sama. Kalau Nabi Adam itu kan dari tanah. Ya, kalau kita ini dari air mani, sama semuanya. Mimma mahin, dari air yang hina. Kata bahasa Al-Qur'annya, mimmain mahin. Air yang hina, sama semuanya kita ini. Jadi tidak boleh sombong karena tidak ada yang bisa kita sombongkan. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Kenapa? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sangat tidak mencintai orang yang sombong ya. Ya. Masya Allah. Ya. Orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, ya. Sombong dan membanggakan diri, ya. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Terakhir, faqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Ya, maksudnya itu sederhanakan dalam jalan itu tidak angkuh ya, tidak angkuh dalam berjalan di depan orang ramai ya, atau di depan orang. Ya, kalau kita bilang sini mah patabe ya. Ya. Ini malah bunyikan klakson lah ya. Halo, assalamualaikum. Ya. Apa ada aturannya ya? Al-marru alal masyi. Jadi yang naik mobil salam kepada naik motor. Ya, naik motor salam kepada pejalan kaki. Jalan kaki salam kepada orang yang duduk. Orang yang duduk salam kepada orang yang berbaring dan seterusnya. Itu tingkat-tingkatannya. Jadi yang lebih besar kepada yang lebih kecil. Begitu kalau salam ya. Ya, begitu. Jadi kalau Pak Ketua kan pakai mobil Ayla. Apa Pak Ketua? Ayla? Agia. Nah, saya cuma pakai motor motor butut-butut itu. Jadi dia semuanya harus salam ke saya. Begitu tingkatannya dari atas ke bawah ya. Ya. Al-marru alal masyi. Al-masyi al-qaid, begitu. Jadi orang yang jalan kepada orang yang duduk kepada orang yang berbaring dan seterusnya. Inna ankara al-aswat la sautul hamir. Sungguhnya suara yang tidak baik itu suara keledai. Ini analogi bahwasanya jangan sembarang bersuara kalau tidak bermanfaat, apalagi bernyanyi dengan suara yang bising. Enggak ada manfaatnya itu menyanyi dengan suara yang bising ya. Lebih baik kita berbicara yang baik, bersuara yang baik, yang enak dengar orang. Semoga ini menjadi bekal untuk kita hidup lebih baik kepada etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua kita, kepada sesama, agar menjadi hamba-hamba yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat Luqman kepada anaknya ini menjadi nasihat kita kepada kita dan juga kepada anak-anak kita kelak. Semoga menjadi orang-orang yang soleh. Mungkin begitu dari saya. Kalau ada tambahan dari Pak Ketua, silakan.